kajian tahzibul akhlak. Tahzibul akhlak itu memelihara, menumbuhkan dan memelihara al-akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu akhlak yang mulia. Nah, salah satunya unsur terpenting untuk bisa menumbuhkan dan memelihara akhlak al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yaitu membersihkan hati dari segala penyakitnya. Nah, karena itu yang akan mengganggu pertumbuhan, ya, perkembangan dan pemeliharaan akhlak yang mulia. Penyakit hati itu sangat mengganggu, jadi jadi hama gitu ya, jadi pengganggu, bahkan bisa merusak al-akhlakul karimah itu sendiri. Ini yang masih penyakit hati yang ke-14 ya, yaitu tentang al-hiqdu atau dendam. Sekarang masuk ke bagian akhir nih, bagian terakhir dari ini ya, pembahasan atau kajian tentang dendam itu adalah ghawailul hiqdi. Ghawail itu kerugian, bahaya, bencana, kerugian pastilah ini kalau kena bencana itu rugi. Jadi bahaya, bencana atau kerugian dari dendam. Ya, artinya apabila ada dendam itu di dalam diri kita, nah inilah bahayanya nih yang akan didapatkan. Ya, inilah kerugian yang akan diderita nih ya, apabila ada dendam di dalam hati. Nah, ada 8 seluruhnya nih, 8 macam ya, 8 macam bencana, kerugian ya apabila ada dendam di dalam hati. Yang pertama yaitu al-hasadu. Dendam sendiri ini ya, ini perlu diulang nih ya, dendam yang dimaksudnya atau dendam itu karena ini kan sebagai penyakit hatinya, al-hiqdu bahasa Arabnya, al-hiqdu bahasa terjemahannya dendam. Nah, di sini sebagai penyakit hati yaitu rasa ingin membalas. Nah, itu yang disebut dendam itu adalah rasa ingin membalas. Ya belum karena ini kan bicara soal penyakit hati, artinya apa yang ada di dalam hati belum berupa amal yang dilakukan oleh anggota badan. Nah, ini sebagai penyakit hati itu adanya di dalam hati, ya belum ke amal yang dilakukan. Rasa ingin membalas gitu ya, rasa ingin membalas. Nah, tentunya membalas apa? Nah, karena nih yang yang punya keinginan untuk membalas itu pasti sebelumnya mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuatnya marah, sesuatu yang membuatnya itulah ini ya, sehingga di dalam hatinya punya keinginan untuk membalas. Nah, itu dendam. Ya, dendam itu demikian ya, rasa ingin membalas. Ya, kenapa? Emang membalas apa gitu kan? Kenapa demikian? Membalas apa? Nah, orang yang punya keinginan untuk membalas itu pasti sebelumnya dia mendapatkan sesuatu.
yang tidak mengenakan, menyakitkan, itulahnya menyedihkan, mengecewakan, sehingga ingin membalas, ingin melakukan juga apa yang didapatkannya. Misalnya kalau begini ya, kalau orang hilang motor, dendam, pokoknya mang saya cokot di motor batur lah. Pokoknya ingin melakukan lagi, dia itu sakit hati, misalnya ini motornya hilang. Kalau yang dendam itu pokoknya saya akan ingin lah gitunya membalas itu ta. Ya, apapun lahnya bentuknya, ya pokoknya yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, yang menyebalkan dan sebagainya. Nah, dendam sebagai penyakit hati itu adalah rasa ingin membalas. Nah, itu adanya di dalam hati. Nah, ini sebagai penyakit hati berarti nih sebagai penyakit hatinya berarti itu ya sesuai lah dengan yang apa namanya ya sebutannya atau penyakit hati, di mana penyakit hati itu adalah munkaratul qulub, kemungkaran. Artinya kemungkaran di sini artinya dosa. Ya, kemungkaran itu dosa. Munkaratul qulub itu adalah dosa yang dilakukan oleh hati. Nah, kenapa dosanya? Dosanya yang mana? Tete dosanya itu ada keinginan membalas. Dosa nanti ada keinginan untuk membalas. Ini kalau yang di apa namanya di penyakit hati yang nomor 4, nomor 5 ya, penyakit hati nomor 4, nomor 5 senang dipuji dan tidak suka dicela gitunya, penyakitnya demikiannya. Nomor 4, nomor 5. Kalau ada yang menyebut-nyebut, mengatakan ya keburukan, ternyata tidak sesuai kenyataan. Artinya orang yang menyebutkan, mengatakan keburukan ini berarti membuat kebohongan, mengada-ngada. Nah, karena kan tidak sesuai kenyataan. Nah, si A misalnya ya, si A mengatakan hal-hal yang jelek tentang si B. Nah, apakah hal-hal yang jelek yang dikatakan oleh si A ini sesuai dengan kenyataan? Emang si B-nya itu seperti itu. Nah, ternyata ini bisa jadi karena kebencian lah gitunya dengan satu dan berbagai alasan lah. Ternyata si A ini dia ini mengadakan kebohongan untuk menjelekkan, menjatuhkan si B. Nah, bagaimana nih masalahnya kalau terjadi seperti ini? Kalau menurut ajaran Islam lah gitu ya. Kalau menurut ajaran Islam, maka si B nih yang dikatakan, yang disebutkan keburukannya padahal tidak sesuainya, berarti si A akan mengada-ngada, membuat kebohongan. Maka si B ini tidak boleh marah sebetulnya. Tidak boleh marah apabila pada diri si B-nya nih, pada diri si B-nya apabila ada perasaan tidak senang, tidak suka, marah, benci karena si A mengada-adakan kebohongan tentang dirinya. Ini apabila si B-nya itu dia kemudian merasa tidak suka, merasa marah, si B itu dosa gitu teh. Karena sebetulnya apabila terjadi demikian,
si B ini yang dikatakan keburukannya ya oleh si A, di mana si A ini kan mengada-ngada memunculkan kebohongan. Apa yang dikatakannya itu kan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, seperti yang itu kan, seperti Abu Lahab kepada Rasulullah. Rasulullah itu orang gila, dah sih gak gitu, dah contohnya. Rasulullah itu pendusta. Kan Abu Lahab ke sana kemari kan mengatakan kebohongan tentang Rasulullah. Nah, kalau kondisinya demikian, tidak, kalau di dalam diri Rasulullah ya, kalau dengan Abu Lahab tadi, kalau di dalam diri, di dalam hati Rasulullah itu ada perasaan nggak enak, nggak suka, marah kepada Abu Lahab, Rasulullah itu dosa. Di dalam hatinya terdapat rasa tidak suka, di dalam hatinya ada rasa benci, ada rasa marah kepada Abu Lahab, itu berdosa. Sayanya ya bersih tina penyakit, bersih dari dosa penyakit hati sangat sulit sebetulnya. Karena menurut ajaran Islam, Rasulullah itu harus bergembira. Kalau tadi lah si A dengan si B mah, si A menuduh, berartinya menuduh, mengadakan kebohongan, mengatakan hal-hal yang buruk tentang si B, padahal tidak sesuai kenyataan. Si B mestinya bergembira, nggak boleh marah. Kalau si B ini merasa nggak enak, marah, dosa berarti si B itu. Padahal nggak melakukan apa-apa, hanya dia itu merasa tidak suka, tidak senang, marah, benci karena si A berdusta, mengada-adakan kebohongan tentang dirinya. Si B itu kalau tidak suka, kalau marah, kalau benci, dia salah dan jadi dosa. No. Sementara kebanyakan kan demikian. Kemarahannya bahkan sangat besar karena yang dikatakannya itu kan disebutnya tuduhan, fitnah, kebohongan. Justru seharusnya bergembira karena orang yang melakukan demikian, mengatakan, mengadakan kebohongan tentang kejelekan orang lain. Nah, orang yang seperti itu nih oleh Allah ya ini aturan Allahnya, aturan Allah, ketetapan Allah. Orang itu berarti mengirimkan, mentransfer pahala yang dia miliki kepada orang yang dijelek-jelekannya. Nah, itulahnya ada. Nah, kalau si B ini nih sekarang terkait dengan dendam nih ya. Kalau si B nih yang dikatakan keburukannya, si B ini malah punya perasaan ingin membalas, kan dendam namanya. Jadi merasa tidak suka saja sudah salah. Ditambah lagi, kalau merasa tidak suka, itu sudah salahnya. Ditambah lagi ini, dia ingin membalas. Ingin membalas belum tentu dilakukan. Gitu kan, ya, belum tentu dilakukan. Ingin membalas. Nah, rasa ingin membalas itulah, nah inilah dendam. Jadi dua berarti terdosa nanti. Ini sekali lagi nih, ini si A, ya si A ini karena entah alasan apa gitu lah ya, entah alasan apa, si A ini mengadakan kebohongan, yaitu mengatakan hal-hal yang buruk tentang si B. Ini kebohongan ya, artinya tidak sesuai kenyataan. Seperti Abu Lahab mengatakan Rasulullah gila, Rasulullah itu pendusta. Nah, seperti itulah misalnya, kan tidak sesuai. Nah, sekarang si B-nya nih, si A sudah jelas dia berdosa karena memunculkan kebohongan, tuhmah disebutnya. Dia mengatakan hal-hal yang tidak sesuai kenyataan. Itu sudah berdosa lah si A. Nah, si B nih yang dituduhnya, yang
yang di apa namanya, yang dikatakan hal-hal yang buruk, padahal itu kebohongan. Nah, si B-nya sendiri berarti apabila dia merasa tidak suka mendengar si A melakukan demikian, mengatakan demikian. Nah, maka si B ini apabila merasa tidak suka, si B-nya sendiri itu sudah berdosa. Seperti contohnya misalnya, kalau Rasulullah SAW merasa tidak suka karena Abu Lahab mengatakan dirinya gila, dirinya pendusta, misalnya, Rasulullah itu berdosa kalau dia tidak suka. Apalagi, nah karena pasti awalnya demikian, merasa tidak suka, rasa marah gitunya karena orang lain mengatakan kebohongan. Nah, apabila hal itu kemudian terus berada di dalam hatinya, tidak tertutup kemungkinan akan muncul hal seperti ini, yaitu ingin membalas. Eta dendam ingin membalas, disebut dendam ingin membalas, ya karena mendapatkan perlakuan yang buruk, ya, mendapatkan perlakuan yang buruk. Apabila jadi dilakukan, tambah lagi dosanya. Ternyata si B juga ikut melakukan hal yang sama, munculkan juga kebohongan tentang si A. Misalnya Rasulullah SAW juga memunculkan kebohongan tentang Abu Lahab. Jadi kan sama-sama berdosa kalau demikian. Nah, yang pertama nih ya, ini bagian terakhirnya dari dendam. Ya, al-hikdu atau gowa ilul hikdi nih ya, kerugian, bencana gitulahnya dendam. Yang pertama adalah menyampaikannya kepada hasud. Jadi alurnya seperti ini nih, kalau dari yang barusan ya, awalnya nih mendapatkan perlakuan yang buruk lah itunya. Awalnya mendapatkan perlakuan yang buruk. Misalnya tadi dengan dimunculkan kebohongan. Itu saja sudah berdosa. Dari sana, apabila terus saja merasa tidak suka, terus saja merasa nggak enak, terus saja merasa marah, bisa sampai kepada muncullah keinginan untuk membalas, yaitu dendam. Kalau asalnya kan tidak suka karena ada yang mencela, katakanlahnya mencela, mencaci, memaki, merasa tidak suka saja itu sudah penyakit hati, yaitu penyakit hatinya adalah tidak suka kalau ada yang mencaci, memaki, mencela. Apabila itu terus ada di dalam hati, tidak tertutup kemungkinan nantinya sampai kepada perasaan ingin membalas. Tak eta dendam gitu kalau di dalam hati itu, sampai di dalam hati itu muncul ingin membalas perlakuan orang tersebut. Nah, apabila itu sudah ada keinginan membalas, nah maka dosanya ini sudah dua. Satu, tidak suka dicaci, dicela, dimaki. Kalau ini dibiarkan, sampailah kepada di dalam hati itu ada keinginan untuk membalas. Itu hasud, itu al-hikdu, itu dendam. Dua berarti dosa anata. Apabila al-hikdu ini, perasaan ingin membalas ini terus saja ada di dalam hati, entah dilakukan atau tidak, tapi ada keinginan untuk membalas, ya, entah dilakukan atau tidak. Bisa jadi tidak juga dilakukan karena nggak punya keberanian, ya bisa jadi tidak juga dilakukan karena memang nggak ada keberanian, karena dalam posisi yang
lemah. Hanya kemarin contohnya seperti Bani Israel kepada Firaun misalnya. Bani Israel lemah di hadapan Firaun. Jadi mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, apabila demikian, ini perasaannya ingin membalasnya itu terus saja tidak dihilangkan, maka akan sampai kepada hasud. Akan sampai kepada hasud, di mana hasud itu selalu berkeinginan, selalu punya keinginan yang buruk untuk orang lain. Nah, di mana ini kan ini mungkin masih ingat nih. Di mana kan ini kebalikan dari hasudnya. Hasud itu naon sebutna teh hayangna teh nu goreng ka batur teh. Mun si anu teh sing cilaka, mun sing kitu sing kieu teh hal-hal yang buruk saja untuk orang lain pokoknya. Nah, itu hasud berarti di dalam dirinya. Kebalikannya kan an-nasihah. Kemarin hasud itu kebalikannya an-nasihah. Kalau an-nasihah justru menginginkannya hal yang baik, yang dilakukannya hal yang baik. Ini saya mengulang saya sedikitnya. Ketika Rasulullah SAW menyabdakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah tanya baik, bagus, bersih. Untuk siapa? Kepada Allah gitu. Agama mah, dengan agama ini maka seseorang ini akan menginginkan, memberikan yang baik bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi sesama muslimin, bagi pemimpin kaum muslimin. Nah, kalau hasud di dalam diri itu selalu saja menginginkan hal-hal yang buruk bagi orang lain. Nah, itu sudah hasud. Dina pikiranna teh sing anu lah, sing kitu sing kieu lah gitu batur teh, sing cilaka teh mah sing naon. Nah, itu hasud, berarti sudah bukan dendam lagi. Tilu berartinya penyakit hati nantinya yang barusan saja itu sudah 3. Apabila ada yang mengatakan kebohongan, mengatakan hal-hal yang buruk, lalu kita merasa tidak suka, nah itunya saja sudah dosa. Itu sudah sebagai penyakit hati. Kalau terus dibiarkan akan sampai kepada punya keinginan untuk membalas. Nah, itu dendam. Apabila keinginan membalasnya itu terus saja disimpan di dalam hati, bahkan semakin besar, nah akan sampai kepada hasud, yaitu selalu menginginkan hal-hal yang buruk untuk orang lain. Nah, itu hasudnya sing labuh ya, sing tidak gores ya, sing leungit motorna, sing anu sing tak kitu itu hasud teu kitu tah. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Itu kan makanya yang disebut penyakit hati itu adalah dosa yang dilakukan oleh hati, bukan oleh anggota badan dilakukannya. Nah, yang sekarang ini kan ada keinginan untuk membalas. Yang namanya dendam itu adalah ada rasa ingin membalas di dalam hati. Tentu ingin membalas itu sebelumnya berarti mendapatkan tindakan yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, menyakitkan. Muncullah di dalam hatinya keinginan untuk membalas. Nah, ini kerugiannya adalah berarti ini apa namanya sebutan teh kompilasi komplikasi efek domino apalah dari yang tadi sebetulnya ya. Dari yang tadi sekali lagi seperti ini, si A nih mengadakan kebohongan, mengatakan hal-hal yang buruk tentang si B. Berarti yang sebetulnya yang dikatakan oleh si A ini kan tidak sesuai dengan kenyataan nih, tidak sesuai kenyataan. Nah, sekarang si B-nya nih, dia merasa nggak enak mengetahui bahwa si A mengatakan hal-hal yang buruk tentang dirinya. Itu saja sudah dosa.
Bagi si Ben itu sudah dosa. Dia merasa nggak enak, tak merasa nggak enak, nanti dosa. Karena yang benar menurut ajaran Islam, apabila ada yang mengatakan hal-hal yang buruk, mestinya itu jadi bahan untuk introspeksi. Bukannya merasa nggak enak dan marah, harusnya jadi bahan untuk introspeksi. Lihatlah apakah yang dikatakan oleh orang lain, katakanlahnya tentang kita hal yang buruknya kan ya, apakah yang dikatakan oleh orang lain itu benar atau tidak ada pada diri kita. Kalau benar ya berarti dikoreksi, diluruskan, hilangkan yang buruknya. Kalau tidak benar berarti orang itu mengadakan kebohongan. Ini satu keuntungan. Nah, tidak bolehnya dalam hal ini malah merasa nggak enak, merasa sakit hati, merasa marah karena ada orang yang mengatakan keburukan. Nah, apabila hal itu terjadi, artinya di dalam diri kita, anggapnya di dalam diri kita itu ada perasaan nggak enak karena si anu siapalah yang mengatakan tentang keburukan kita. Apabila hal itu tetap ada atau terus ada, maka akan sampai muncul di dalam hati itu keinginan untuk membalas. Dua lah penyakit hatinya berarti. Penyakit hatinya jadi dua, bertambah satu dengan dendam, yaitu muncul ada di dalam hati ingin membalas. Apabila rasa ingin membalas ini terus saja ada di dalam hati, maka akan sampai kepada hasud, yaitu di dalam hati ada keinginan di dalam hati untuk hal-hal yang buruk yang terjadi untuk orang lain. Nah, itu sudah hasud. 3 berarti penyakit hatinya. Sudah 3 penyakit hatinya karena ini ternyata ada korelasinya antara yang tadi perasaan nggak enak ketika ada yang mengatakan hal yang buruk. Ini sangat erat nih dengan kemudian jadi dendam. Ada keinginan untuk membalas. Ya, apabila keinginan untuk membalas ini tetap terus saja ada sampai kepada hasud, yaitu terus saja di dalam hati kita itu memiliki keinginan hal-hal yang buruk terjadi pada orang lain. Taetan disebut cekurang Sunda mah sok goreng hate kabatur gitu, goreng hate kabatur. Hayangna teh no goreng kabatur. Ya, menginginkan hal yang jeleknya, menginginkan hal yang buruk untuk orang lain. Nah, itu adalah hasud. Nah, ininya bencana nih ya. Ini bencana atau kerugian, kecelakaan dari al-hikdu, dendam ya. Apa sih kerugian itu? Apa sih kerugian kalau dendam bisa jadi hasud? Nah, gitulah. Jadi yang pertama, dari dendam itu bisa jadi hasud. Nah, sementara hasud ini sudah lewatnya pembahasannya. Sementara hasud ini kan kerugian hasudnya juga katakanlahnya sudah sangat parah yang kemarin-kemarin ya. Di mana orang yang hasud itu nggak pernah nggak pernah berpikir nggak pernah berpikir positif. Nu aya teh ngan mikirna wae gorengan nu hasud mah. Pikirannya jelek, hidupnya itu sempit, gitulah kemarin lahnya. Dari hasud ini karena selalu menginginkan hal yang buruk bagi orang lain. Apabila itu tidak terjadi, maka dia akan merasa
Dia sakit hati karena yang diinginkannya itu tidak terjadi. Nah, kemudian yang kedua nih, kerugian. Ya, kerugian yang kedua. Nah, yang pertama tadinya yaitu bisa sampai menjadi hasut. Dari dendam menjadi hasut, artinya ini menjadi lebih membahayakan, lebih berat lagi kalau sudah sampai jadi hasut. Dengan catatan nih ya, ini urusan hati nih, ini masih apa yang ada di dalam hati, belum bicara apa yang dilakukan. Rasa ingin membalas, kalau itu terus dibiarkan maka akan muncul rasa hasut, yaitu selalu menginginkan hal-hal yang buruk untuk orang lain. Yang kedua sekarang nih, asyamatah. Namanya asyamatah itu bahasa orang namanya. Asyamatah itu tapi bahasa Arabnya asyamatah nih, ini yang ini nih. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Bahasa Arabnya asyamatah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu kata nunu yang seperti itu, ada kata khusus ya, untuk makna demikian. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah, akan bisa sampai kepada hal seperti itu. Nah, ini juga kan sangat mengganggu sebetulnya. Sangat mengganggu. Nanti kalau ada orang lain yang ngecek orang iragi atuh tetangga beli sendal capit, nah beli tegenah. Kalau sudah ada asyamatah kayak seperti itu. Ya, untuk orang yang di dalam dirinya sudah ada yang ini asyamatah namanya ya. Selalu saja orang lain ya sebutlah gitu pirage beli sendal capit atau sabaraha sih sendal capit jeung manehna ge kabeli atuh nu kitu mah atuh geunah pokona mah. Tapi lamun batur sendal capitna leungit sabelah bunga teh mendingeun lah teh, padahal atuh dina leungitna ge da barang murah. Pokoknya mah batur cinaka we, baru dia merasa senang. Nah, ini kalau apa namanya? Ini yang keduanya asyamatah namanya. Nah, asyamatah itu bahasa kitanya jadi panjang tadinya. Ya, arti asyamatah itu adalah senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, padahal ini ada hadis khususnya ternyata tentang asyamatah ini. Nah, padahal ini disebut nanti bahasa apa namanya? Ini seringnya ungkapan hidup itu bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Arti maksudnya kan ungkapan tersebut adalah tidak semuanya tidak akan selamanya berada di atas, tidak akan selamanya berada di bawah. Tidak akan selamanya orang merasakan senang terus ya, dan tidak akan selamanya orang itu hanya merasakan susah terus. Nah, artinya bergiliran. Ya, bergiliran ya, merasakan kesenangan, merasakan kesusahan itu bergiliran, dan itu berlaku untuk semua orang. Nah, kalau orang yang seperti ini, orang yang kena oleh asyamatah, oleh orang yang kena oleh perasaan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, dia tidak akan bisa apa namanya ya, dia tidak akan bisa menerima hal yang barusan. Tidak akan menerima hal-hal yang barusan, yaitu
roda hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Artinya kalau melihat orang susah, dia senang dan dia menginginkan susah dulu ya gitu. Padahal kan seperti roda berputar, nanti dia juga akan merasakan kesenangan. Dan orang yang sekarang merasakan kesenangan itu nanti juga akan merasakan kesusahan. Nah, kalau orang yang sudah ada asyamatah di dalam hatinya, maka dia tidak bisa menerima itu hal tersebut, bahwa orang yang sekarang susah itu juga nanti akan merasakan senang. Dan orang yang sekarang sedang merasakan senang itu nanti juga akan merasakan susah. Tapi dah kieu ya mah, pokoknya kalau ada orang lain yang merasakan kesenangan, dia akan merasa susah hati. Apabila melihat orang lain merasakan kesusahan, dia akan merasa senang. Namanya asyamatah. Ini hadisnya nih. Hadisnya riwayat At-Tirmizi. La tuzhiri syamanata. La tuzhiri syama itu. Itu sebentar nih kita lihat ininya nih apa namanya? Ini fotokopiannya apa jelek nih, ini titik-titik ngahariji ting kumaha macana kayak orang. Kita tinggal kita lihat nih. Nah, sebentar nih. Bisa salah maca itu titiknya itu para ruguh itu bahasa Arab deh. Iya, asyamatah benarnya. Nah, bahasa Arabnya ada satu kata asyamatah. Asyamatah itu adalah tidak suka melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itulah jadi itu asyamatah itu. Nah, hadisnya seperti ini. La tuzhiri syamatata bi akhihi fayu'afihillahu ta'ala wa yubtalika talika. Janganlah kamu la tuzhiri syamatah. Janganlah apa namanya ya bahasa kitanya ya. Janganlah menampakkan sih asalnya, kita terjemah demikian saja dunia. Janganlah menampakkan asyamatah bi akhika terhadap saudaramu. Jangan menampakkan asyamatah terhadap saudaramu. Ya katakanlah begini. Andai ada orang yang sedang merasakan senang, ya andai ada orang yang sedang merasakan senang, ya misalnya ini tadi lah, ketika ada orang lain misalnya memiliki sandal baru, padahal sandal capit, tapi kan orang senang dia bisa membeli sandal baru. Nah, kita ini menunjukkan wajah apa namanya wajah tidak suka, wajah yang menunjukkan bahwa apa namanya itulah kita menunjukkan kita ini merasa susah karena melihat orang senang. Ya contohnya sendal capit itulah ulah mobil ulah imah bisi gitu batur kabeli motor urang teh beri menunjukkan teh urang teh tersep nanti eta syamatah teh gitu. Atau ketika melihat orang lain menderita, kita malah menunjukkan wajah yang menunjukkan bahwa kita ini merasa senang ketika orang menderita. Nah ini hadisnya, la tuzhiri syamatah. Jangan cing tongkat tingali teuing mun urang mah atuh tongkat tingali teuing dinanya mun nyage. Kalau di dalam hati itu ada hal yang seperti itu, kita merasa senang ketika melihat orang susah. Dan kita merasa susah ketika melihat orang senang.
andai asyamatah itu ada di dalam hati, cing tong ditinggalikeun teuing mencek urang mah. Ningali batur kabeuli sendal capit. Oh, di urang teh sih menunjukkan tidak senang. Gitu ari batur senang teh pan gitu kan cek batur teh. Nah, apabila ada hal seperti itu di dalam hati itu jangan terlalu lah katakan, jangan terlalu tong di tong ketinggalan teuing atuh era kunci urang tong ketinggalan teuing atuh batur bararungah marehna mah gitu kerung sorangan. Nah, lantaran merasa nggak enak orang lain merasakan senang. Nah, janganlah la tuzhiri syamatah. Nah, kan itu juga sebetulnya asyamatah ini juga sudah hal yang salah ya. Karena semestinya kan yang benar itu al muslimu man salima la yu'minu ahadukum. Nah, jadi no tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jauh berarti dari hadis ini nih. Kalau asyamatah itu jauh dari hadis ini. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia bisa merasakan kegembiraan atas apa yang dimiliki orang lain. Artinya apabila seseorang lain, saudaranya sesama muslim itu mendapatkan kenikmatan. Nah, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia merasa bergembira atas apa yang didapat oleh orang lain. Nah, kalau asyamatah ini kan malah sebaliknya. Lihat saudaranya dapat apa, kenikmatan, kegembiraan, misalnya karena bisa membeli apa. Iya tah, marehna mah kerung menunjukkeun nih merasa susah hati yang ngerasa tegenahna teh. Tapi apabila saudaranya sedal capitna leungit sabolah, meni ketinggali beli atau teh anu kitu teh asyamatah teh. Nah, ini dari awalnya tadinya ini karena suka dendam, karena suka ingin membalas gitulah, karena di dalam karena ingin membalas perlakuan buruk orang lain. Eta pandendam teh rasa ingin membalas. Nah, dari dendam itu di keburukan yang kedua adalah asyamatah. Nah, kalau yang pertama tadi kan keburukan, kerugian, bencana gitunya. Kerugian, keburukan, bencana. Kalau memiliki dendam itu apa? Satu, sampai kepada hasud. Ya, karena dendam ini salah satu penyebab hasud. Kemudian yang kedua, al-hikdu atau dendam ini akan membawa kepada asyamatah. Apa sih asyamatah teh? Artinya menjadi seseorang yang senang kalau melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nu kieu teh Yahudi banget. Nu kitu teh Yahudi pisan. Yahudi itu seperti itu ya, mereka nih orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang demikian, orang yang kena nih oleh asyamatah. Yahudi itu adalah orang-orang yang mereka akan merasa senang apabila selain Yahudi itu susah. Dan mereka akan merasa susah kalau mereka itu melihat orang lain selain Yahudi itunya merasa susah. Mereka ya gitulah asyamatah itu teh Yahudi pisan, penyakit hati. Kalau dengan sesama muslim tadi kan mestinya tidaklah sempurna iman seseorang sebelum merasa bergembira atas apa yang bisa dimiliki saudaranya. Ngiring bingah puncek urang ketika melihat saudara sama muslim itu memiliki sesuatu ya, tadi misalnya beli kebeli motor kebeli mobil
ketika lihat saudaranya beli motor, ikut senang. Itu seorang itu yang muslim yang imannya tinggi. Jadi seorang muslim tapi malah seperti ini nih, kena berarti oleh ini asyamatah sebutannya ya, kena oleh asyamatah. Kau apa nih melihat saudaranya memiliki sesuatu yang baru, kerung ngejek orang marah karena menunjukkan perasaan tidak senang, susah melihat orang senang. Tapi kalau melihat saudaranya yang dapat musibah, yang kecelakaan atau yang apa sehingga mereka kesusahan, barulah dirinya merasa senang. Nah, ya manusia yang demikian itu adalah Yahudi. Yahudi itu seperti itu, mereka manusia yang demikian. Sehingga mereka itu ya gitu kan, tekau ningali batur senang. Ulah we, mau meninggali batur senang teh. Maka mereka akan berusaha untuk mengubahnya menjadi kesusahan. Nah, hadisnya demikian ya, la tuzhiri syamatah bi akhika fayu'afiyahullahu ta'ala wa yubtaliyaka. Nah, seperti ini nih. Janganlah kamu memunculkan rasa syamatah terhadap saudara kamu. Janganlah kamu memunculkannya rasa syamatah pada terhadap saudara kamu. Karena bagi Allah mudah. Kalau kamu merasa senang ketika melihat orang susah, bagi Allah mudah, dalam sekejap mata orang yang susah itu oleh Allah dijadikan senang. Dan kalau kamu merasa susah ketika melihat orang senang, bagi Allah mudah, orang yang senang itu akan diubah menjadi kesusahan, mudah. Fayu'afiyahullahu ta'ala wa yubtaliyaka. Bagi Allah mudah, Allah menyelesaikan kesusahan mereka dan Allah mengganti, Allah menguji kamu dengan kesusahan. Kamu merasa senang ketika melihat saudara kamu kesusahan, bagi Allah mudah. Allah akan mengubah, menggantinya menjadi kesenangan, dan Allah ubah kamu yang merasa senang itu oleh Allah kemudian ditimpa kesusahan. Nah gitulah, kalau sudah begitu mau apa meren sesok? Kalau sudah gitu bagaimana? Jangan ditampakkan. Kalau di hadisnya begitu ya, la tuzhiri syamatah. Jangan muncul orang Sunda mah tong nyirikeun teuing atuh. Tong nyirikeun teuing atuh hirup siga Yahudi kan. Ini kan seperti Yahudinya. Tong nyirikeun teuing atau hirup siga Yahudi teh. Ningali batur susah teh meni wajah teh wajah eta teh wajah happy teh meni atoh teh bunga teh ningali batur susah teh tong ditinggalikeun teuing atuh mun cik urang mah tong katingali teuing tong kacirikeun teuing. Dan sebaliknya kan, ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kesenangan, menikrung, menimurung, meniwatir gitu, sebunga juga batur. Ini kan jauh kan ya, yang seperti itu asyamatahnya. Syamatah ini berarti kan, ini jauh kan dari seorang muslim sejati. Ya itu hadis yang tadi ya, tidaklah sempurna iman seorang muslim itu sebelum dia bisa merasa senang karena karena sesama saudaranya mendapatkan sesuatu. Tak itu sari mukmin sejati. Kalau yang ini Yahudi sejati, Yahudi bisa. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang seperti ini. Mereka itu yang kena syamatah. Kecuali ini. Kamu merasa senang ketika orang lain itu mendapatkan kesusahan.
Ini ini kecuali kan ya, yang dikecualikan nih. Ini yang dibolehkan. Kamu merasa senang ketika melihat orang lain mendapatkan kesusahan. Ada ternyata yang dibolehkan. Nah, tapi ini harus hati-hati nih. Yang dibolehkan itu adalah yang seperti ini. Sekali lagi nih, kita merasa senang ketika melihat orang lain mendapatkan kesusahan. Ini ada yang dibolehkan. Nah, yang dibolehkan yang seperti apa? Apabila yang kena oleh kesusahannya itu adalah orang yang zolim. Dan dengan mendapatkan kesusahan itu, maka dia berhenti dari berbuat zolim. Tah, eta mah boleh kalau kita merasa senang. Malah bersyukur, alhamdulillah si eta ke rumah sakit. Karena ketika orang itu masih sehat, ribuh, pokoknya malah jelema ieu begitu. Suka berbuat onar, sering berbuat zolim, itu kan ya, sering berbuat sewenang-wenang. Lalu misalnya ketabrak sampai masuk rumah sakit, alhamdulillah. Karena banyak orang-orang yang selamat dari kezoliman orang ini. Nah, kita merasa senang apabila untuk hal yang seperti itu, nah itu dibolehkan. Dibolehkan ya kalau kita merasa senang ketika orang lain mendapat kesusahan. Nah, orang yang mendapat kesusahannya itu adalah orang yang zolim, orang yang suka berbuat apa namanya sewenang-wenang. Banyaklah gitunya orang yang merasakan itu kezolimannya. Lalu orang itu kena oleh kesusahan, kita merasa senang. Nah, itu wajar, itu boleh. Karena bisa jadi bukan hanya kita ya, semua orang juga ketika orang tersebut mendapatkan kesusahan, malah nepi ka maut nage kan, Rasulullah menyebutnya kan mustarohun minhu. Yang meninggal itu kan ada dua, ada yang mustarihun atau mustarihun, ada yang mustarohun minhu. Orang yang meninggal itu ada dua. Satu, orang yang istirahat. Coba, kata yang buru-buru banget depan, yang istirahat. Ada lagi yang mustarohun minhu sebutannya. Mustarohun minhu mah orang yang masih hidup istirahat dari kejelekan orang itu. Itu mustarohun minhum. Ada yang istirahat itu istirahat dari beramal soleh. Istirahat dari beramal soleh, tidak lagi beramal soleh, tinggal menerima balasan dari amal solehnya. Yang satu lagi yang mustarohun minhumah, orang yang orang yang buruk lah gitunya, orang yang buruk, orang yang jahat ya, sehingga banyak orang yang merasakan kejelekannya, keburukannya. Begitu orang meninggal kan, orang ini meninggal, orang lain kan bersuka cita pasti. Ya, orang lain kan bersuka citanya karena orang lain yang masih hidup. Nah, mulai sejak orang itu meninggal, maka yang masih hidup itu baru bisa merasakan istirahat, baru bisa hidup tenang, baru bisa hidup senang. Nah, kalau yang ditimpa keburukannya adalah orang yang zolim, bahkan sampai meninggal pun kan ada hadisnya yang barusan ya, maknanya orang yang meninggal itu ada yang mustarohun dan ada yang mustarohun minhu. Nah, tapi sebetulnya ya, andai kita merasa bergembira ketika orang tersebut kena musibah sampai masuk rumah sakit, kita merasa bergembira. Ini juga tipis nih, kita merasa bergembira itu bukan karena orang itu masuk rumah sakit. Kita merasa bergembira itu karena kezoliman sekarang
tidak ada tak harusnya, bukan karena orangnya masuk rumah sakit. Hari orang lama, orangnya masuk rumah sakit, longok ke jelema mah. Itu kan ya seorang muslimnya. Bagaimana dengannya? Ya dia tengok saja ke rumah sakit. Merasa bergembira itu karena bukan orangnya kena kesusahan, tapi kezoliman itu berhenti sejak orang tersebut mendapat musibah. Nah kezolimannya, orang dirinya hese dirinya ke orang nage puas ya modar sekalian. Ternyata maka jelemana. Harusnya karena kezoliman hilang ketika orang yang suka melakukan kezoliman itu dapat musibah. Aduh hese benernya urusan hati banyak. Kayak itu bunga-bunga kunaon itu ya. Ketika mendengar si Anu masuk rumah sakit, kita merasa bergembira. Nanti orang nanya, kenapa kamu bergembira? Wah, si eta ke rumah sakit, eta mau salah. Kalau kita merasa saya bergembira karena kezoliman sekarang tidak ada. Eta benar. Artinya bukan ke orangnya, tapi ke masalahnya. Tanu hesenya benernya Islam jeronya ngajarkan itunya. Ini Islam begitu dalam, itunya mengajarkan gembiranya sama, penyebabnya sama karena orang itu masuk rumah sakit. Tapi kan nih ada yang lebih spesifik lagi, yang lebih rinci lagi. Yang benar adalah kalau kita merasa bergembira karena yang dapat musibahnya itu orang yang zolim, kita boleh bergembira itu karena kezoliman berhenti, bukan karena orang itu celaka, bukan. Bener hese Islamnya ngajarkan luar biasanya.